Biaya hidup meningkat, gaji jalan di tempat. Aku harus opo? Resign kah jawabannya atau ada solusi lain? Nah, bahasan menarik ya. Saya tentunya tidak akan sendiri. Sudah ada financial planner yang juga tim riset CNBC Indonesia, Mas Robertus Andrianto Serin. Selamat sore, Mas Robert. Sore, Mbak. Sebelum saya ngobrol lebih lanjut nih, mau nanya dulu sama Mas Robert, boleh nggak? Ya. Udah naik belum gajinya? Belum. Ya, sejauh ini masih sama. Masih sama Belum ya. naik, Nah, iya. sesuai nih kan sama apa yang mau kita bahas di sini. Ya. Kebutuhan naik, BBM naik, tapi gajinya mandek. Nah, gimana cara kita mengatur keuangan agar semuanya tetap terakomodir? Ya, memang jadi dilema ya. Satu sisi harga bahan pokok naik, harga kita beli makanan naik, harga baju naik, semuanya serba naik, tapi gaji kita mandek di situ-situ aja. Harapannya sih sebenarnya kalau tahun ini kan oke lah, gaji kan sebenarnya naik 1% aja karena alasannya COVID, inflasi juga rendah. Nah, ini tahun depan 2023 kalau ngelihat tren inflasi sekarang kan naiknya sekarang udah 6% nih. Harapannya ya naiknya juga selaras dong, 6% juga minimal. Karena kalau misalnya kita lihat harga cabai misalnya, harga minyak goreng misalnya naiknya itu udah di atas 20%. Ya kalau misalnya kita mau kualitas hidup kita, biaya hidup kita sebenarnya pengeluaran kita sama seperti kemarin nilai biayanya itu ya kalau bisa naiknya lebih. Tapi kan kita harus cari equilibrium nih antara perusahaan dan juga kita sebagai pegawai. Mungkin minimal 6% itu menjadi sangat masuk akal kalau ngeliat inflasi sekarang. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana nih? Kalau kita nunggu 2023 masih ada waktu 3-4 bulan lagi. Kita harus bagaimana dengan keadaan yang biayanya terus meningkat, ojol juga meningkat, transportasi meningkat. Jawabannya adalah kita atur ulang budget kita. Kita atur ulang prioritas kita. Bahkan ya kita harus hemat. Mau nggak mau biaya-biaya kita, leisure cost mungkin itu bisa dikurangin tuh. Biaya ngopi, misalnya ngopi sekali ngopi bisa 50-100 ribu per hari. Nah, itu mungkin bisa dikurangin. Kita cari alternatif lain dan jangan lupa manfaatkan diskon yang saat ini masih ada walaupun udah mulai langka juga. Diskon di online ini kan udah mulai langka juga. Jadi mungkin kita udah mulai bisa mencari alternatif. Kita mulai mungkin sedikit menurunkan gaya hidup kita di tengah biaya hidup kita yang meningkat. Iya, jadi mau nggak mau memang biaya gaya hidup yang harus diturunkan ya. Jadi yang suka nongkrong, yang suka belanja, mungkin itu ditahan dulu. Betul. Tetapi kan kalau misalkan kita berbicara tentang biaya gaya hidup, tadi seperti yang disampaikan oleh Iwan Fals, kalau gaji kita stagnan segitu aja, susu nggak kebeli, anak kurang gizi. Nah, gimana kan pusing juga ya Mas Robert ya? Ngalamin nggak Mas Robert? Saya kebetulan belum punya anak. Belum ya, mungkin ada kali yang ngalamin di luar sana gitu kan ya. Teman-teman di sini juga pasti ngalamin. Nah, gimana solusinya jadinya? Ya, ketika misalnya hemat pun udah kita lakuin nih, tapi kok hasilnya ya tetap aja masih mepet sama kebutuhan kita. Caranya adalah mencari alternatif pendapatan lain. Jadi kemudian kita harus mencari alternatif pendapatan lain, kita harus cari kerjaan lain. Nah, investasi kita sekarang kan kita pikirin bagaimana biaya kita di hidup saat ini, di masa sekarang. Saya rasa itu dulu yang kita amanin. Mungkin porsi misalnya di slide ini investasi mungkin dikurangin nggak apa-apa. Kita amankan dulu, kita adaptasi dulu nih karena mau nggak mau dari yang misalnya biasanya harga cabai di bawah 50.000 sekarang udah melonjak jadi 100.000, otomatis biaya makanan meningkat. Kita adaptasi dulu sambil kita cari alternatif pendapatan lain, entah itu jualan online, entah itu kita menjadi driver ojek online, entah itu kita dagang, entah kita usaha. Itu kan butuh waktu, tapi mungkin itu bisa menjadi alternatif ketika hemat pun nggak bisa. Kalau misalkan kita berbicara biaya bahan pokok naik, ini berasa banget sih. Saya makan di warteg aja biasa 20.000 udah kenyang. Sekarang masih 30-35.000 ya Mas Robert ya. Nah, kalau misalkan tadi Mas sempat menyinggung tentang investasi ini mungkin juga boleh kita tarik dulu nih cuan kita, terus agar biaya hidup kita berlanjut gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan mau tetap investasi apa pilihannya nih? Misalkan kalau di saham terlalu risky, kita bisa lari kemana? Ya, saya rasa investasi sekarang kalau saham ini kan dinamikanya terlalu tinggi, fluktuatif, volatil. Nanti sekali naik bisa 10%, sekali turun pun bisa kayak gitu. Daripada tambah pusing, harga udah naik, investasi di saham malah tambah pusing lagi, kita coba cari investasi yang aman. Salah satunya adalah reksadana. Reksadana. Reksadana pun itu kan ada berbagai jenis. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham, ada reksadana terproteksi, ada reksadana campuran. Saya rasa mungkin yang cukup pas untuk saat ini adalah reksadana pasar uang. Kenapa?
itu bisa menjadi hedging. Secara risiko itu lebih rendah dibanding dengan reksadana jenis lainnya. Dan juga kita melihat juga tren kenaikan suku bunga yang mungkin itu juga bisa mendorong reksadana pasar uang. Toh kalau misalnya kita lihat return reksadana pasar uang itu juga cukup oke. Dalam 3 tahun terakhir ketika pandemi misalnya reksadana pasar uang bisa kasih return 10-15%. Sebenarnya ini juga cukup oke ketika kalau misalnya kita lihat kata Bank Dunia mungkin resesi global itu bisa terjadi sampai tahun 2023. Artinya kita harus lebih konservatif nih kita dalam berinvestasi mungkin dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Reksadana pasar uang, reksadana obligasi, terutama obligasi yang dia naruh di obligasi negara. Itu bisa menjadi salah satu tempat juga tuh yang aman untuk kita naruh dana investasi. Investasi ini kan sebenarnya biaya kita di masa depan. Kita mengamankan biaya kita di masa saat ini, juga kita tidak boleh melupakan impian-impian kita di masa depan. Tujuan investasi kan gitu, kita punya rencana 10 tahun lagi, jangka panjang 10 tahun, 5 tahun mau ngapain, mungkin untuk biaya sekolah anak, kemudian biaya kita renovasi rumah. Nah kita amankan duit kita dari inflasi itu di investasi. Nah carilah investasi yang saat ini mungkin yang konservatif dulu lah. Nanti ketika misalnya ekonomi udah mulai membaik, inflasi mulai melandai, biaya hidup juga udah mulai tertahan ya. Mungkin kalau turun rada susah ya. Biasanya kalau udah naik udah gitu kan, mulai stabil, kita mulai cari investasi yang agresif. Saya rasa pasar saham mungkin nanti bisa jadi pilihan. Tapi kan lagi-lagi ya Mas, reksadana ini kan tadi yang Mas bilang, ini untuk jangka panjang. Nah misalkan ada teman-teman yang ingin perputaran uangnya lebih cepat gitu, ada nggak opsi lain mungkin emas kah? Atau emas juga mungkin nggak bisa kita bilang emas cepat ya, karena emas juga lambat gitu. Apa ada opsi lain nggak kira-kira? Ya, kalau misalnya mau cepat sebenarnya bisa, kita investasi di saham bisa, tapi kita harus ukur profil risiko kita. Kita siap gak nih untuk kemudian ketika harga saham itu naik 10%, ya bisa jadi harga saham itu juga turun bisa 5, 10, bahkan 20%. Kita siap menanggung resiko itu gak? Kalau misalnya kita nggak siap untuk menanggung resiko itu, yang ada kita malah pusing lagi, beban pikiran lagi, depresi, dan segala macam. Nah ini yang harus kita perhatikan, profil resiko kita seperti apa. Kalau misalnya kemudian kita hanya nafsu untuk mencari cuan, yang ada kita celaka. Kita juga harus bisa mengatur modal, kita harus mengatur portfolio manajemen kita. Kemudian juga kita bisa kemudian sambil belajar juga sebenarnya di masa kayak gini, kita sambil belajar investasi yang lain, mana investasi yang menguntungkan. Kalau jangka pendek saya rasa saham saat ini masih bisa menjadi pilihan. Dan itu pun filternya cukup ketat, hanya beberapa sektor akhirnya, hanya beberapa emiten akhirnya bisa mampu stabil memberikan cuan dalam jangka pendek. Mas, ini aku juga punya pertanyaan nih. Kira-kira di posisi mana kita bisa katakan pengeluaran kita tuh, pendapatan kita dikatakan aman jika pengeluaran kita di sejumlah angka? Paham nggak maksudnya ya? Jadi kapan posisinya pendapatan kita itu terhitung aman? Gitu. Tapi ditahan dulu ya Mas, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana karena dialog kita semakin menarik. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Investasi.